Teman-teman, ada satu lagu rohani yang akhir-akhir ini tuh aku terngiang-ngiang banget, yaitu lagu ini. Walaupun gunung itu tak berpindah. Terus selama aku dengerin lagu itu tuh aku mikir kayak, wah, butuh iman yang besar ya untuk bisa bilang kayak gitu. Coba kita telaah liriknya ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Nah, lirik ini tuh mengingatkan aku sama Matius 17 ayat 20. Tuhan Yesus bilang, kalau kita punya iman yang sebesar biji sesawi aja deh, kita tuh bisa untuk memindahkan gunung loh, dan memerintahkan dia, yuk pindah dari sini ke sana. Cuma sebesar biji sesawi. Tahu gak sih biji sesawi itu cuma sebesar ini? Teman-teman tahu nggak sih, gunung itu tuh di Alkitab seringkali diibaratkan sebagai masalah yang mustahil untuk diselesaikan. Tapi di lagu ini dibilang bahwa walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalah itu nggak selesai, aku percaya bahwa Tuhan tuh masih punya kuasa atas masalah itu dan atas hidupku. Terus aku juga dapat pengertian bahwa iman itu tuh bukan soal masalah yang selesai. Dan gunung, masalah itu mungkin gak bakal selesai dengan adanya iman kita doang. Tapi bukankah iman itu artinya kita masih bisa benar-benar percaya ke dia walaupun kita tuh lagi ada di situasi yang hancur banget. Terus di lirik selanjutnya, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Dalam banget loh ini teman-teman menurut aku. Di Mazmur 23 ayat 4, Daud itu bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini tuh kayak bilang, walaupun kita ada di tempat yang gelap banget, kita nggak tahu besok hidup kita kayak gimana, kita nggak tahu jalan mana yang harus kita jalani, karena kita nggak bisa lihat apa-apa, tapi kita tuh mau bilang, nggak apa-apa Tuhan, walaupun kanan kiriku, depan belakangku gelap, selama engkau nggak meninggalkan aku, selama engkau nggak memalingkan wajahmu daripadaku, nggak apa-apa. Nah, kalau kita bayangin nih ya, kira-kira siapa sih tokoh di Alkitab yang kayaknya tuh cocok gitu buat nyanyiin lagu ini? Menurut aku sih yang paling cocok tuh Ayub. Ayub itu tuh dapet cobaan bertubi-tubi loh teman-teman. Dia tuh yang tadinya kaya raya terus bangkrut, semua hartanya tuh diambil. Gak cuma itu, tapi anak-anaknya yang dia kasihi juga meninggal. Tapi di saat yang paling terpuruk itu, di Ayub 1 ayat 21, di saat semuanya tuh diambil dari dia tuh masih bisa bilang, gak apa-apa, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, puji Tuhan. Gak sampai itu aja, tapi Ayub juga dikasih penyakit kulit yang mungkin bikin penampilan dia tuh jadi kurang enak dipandang. Karena itu juga istri-istrinya tuh ninggalin dia karena gedek gitu ya. Kok kamu tuh masih bisa berpegang sama Tuhan ketika dapat masalah bertubi-tubi? Tapi tahu nggak Ayub malah bilang apa? Ayub bilang, masa kita mau terima yang baik-baik aja sih dari Tuhan, terus buruk-buruknya nggak mau terima gitu? Aku tuh ngebayangin Ayub tuh mungkin waktu itu nyanyiin lagu ini teman-teman. Di saat lagi hancur-hancurnya, di saat semuanya diambil, dia udah nggak punya pundak lagi untuk bersandar di dunia ini, tapi di saat itu pun dia nggak pernah nyalahin Tuhan. Dan buah dari kesetiaan Ayub serta kerendahan hatinya tuh apa coba? Tuhan tuh sampai datang ke dia, terus bilang, Ayub, aku gantikan semua loss kamu berlipat ganda ya. Teman-teman, yuk kita jadi Ayub juga di zaman ini. Jadilah Ayub yang walaupun semua kenyamanan di bumi ini diambil, tapi kita masih tetap bilang, gak apa-apa Tuhan, walaupun masalahku masih ada, asalkan engkau gak meninggalkan aku, asalkan engkau ada di sampingku, everything will be okay. Segitu aja dari aku teman-teman hari ini. God bless you.